Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Jadi it's all about Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai sedikit update news problem yang ada di Australia sekarang ini. Dan banyak sekali teman-teman yang DM dan komen juga di kolom komen mengenai hal ini. Jadi saya bakalan jawab di video ini. Simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, banyak sekali teman-teman yang DM ke Instagram, email, ataupun di kolom komen YouTube, dan saya mencoba untuk menjawab, tapi mohon maaf sekali lagi jawabannya suka telat ya, bukan agak telat tapi suka telat, antara beberapa jam, sehari atau 2 hari. Nah, jadi teman-teman banyak yang nanya gitu kan, Kang, katanya di Australia itu sekarang lagi susah cari kerja. Kang, sekarang di Australia itu sekarang lagi susah cari rental rumah atau rental kamar. Nah, jadi di konten ini saya bakalan bahas mengenai problem masalah itu emang betul sekali, 100% betul. Tapi saya bakalan jelasin faktor apa yang menjadi penyebabnya dan gimana langkah si government untuk mengatasi ini. Jadi pertama, pasca COVID kemarin, si Australia ini kan sudah membuka border lagi, sudah membuka gerbang pintu untuk para pekerja atau para student untuk masuk lagi ke Australia. Sebelumnya kan si border itu ditutup, pas corona itu ya, ditutup, tidak boleh ada yang masuk kecuali permanent resident dan citizen Australia yang boleh keluar masuk, itu pun dengan syarat yang sangat susah, harus karantina atau apapun ya, sama seperti di negara-negara lain. Nah, sementara pemegang visa-visa yang lain seperti visa working holiday, visa student, visa kerja yang terdampar di negaranya masing-masing itu tidak boleh masuk ke Australia meskipun mereka mempunyai visa. Makanya sedikit problem buat si Australia sampai kekurangan orang untuk bekerja pada saat itu ya, pasca corona. Nah, untuk sekarang ini si Australia ini membuka border lagi kan beberapa bulan yang lalu ya, pasca corona ini. Nah, si government sudah sudah mengumumkan sekitar 700.000 orang sudah masuk ke Australia. Mau apapun itu visanya, visa student, visa kerja, visa working holiday. Jadi sudah ada 750.000 orang masuk ke Australia pekerja migran. Dan diprediksi sampai tahun depan itu sekitar 2 juta pekerja migran. Nah, yang jadi problem itu masalah sekarang efek ke masalah sektor housing. Nah, si sektor housing ini atau sektor rumah ini sekarang agak susah untuk mencari rental rumah. Banyak sekali teman-teman saya juga di sini agak struggle untuk cari rumah atau cari kamar, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Kasihan juga, soalnya kalau masih single ya masih mending, bukan masih mending, jadi agak gampang gitu kan, bisa tidur di rumah numpang ke rumah atau tidur di ruang tamu atau di mana. Tapi sekarang agak susah kalau bawa keluarga ya, bawa anak atau istri, kasihan juga gitu kan, agak susah. Nah, si dampak ini tuh dampak ke sektor housing dan susah cari rental rumah. Dan faktor yang lainnya itu kalau di Perth nih, khusus di Perth, banyak sekali, bukan banyak ya, dari laporan si government itu hampir 130% dari total berapa ya, pokoknya orang-orang itu pada pindah dari Eastern State ke Western State, dari East ke West, dari Sydney, Melbourne pindah ke Perth. Jadi banyak orang-orang pada pindah ke Perth dari Sydney, Melbourne itu. Jadi di Perth itu tambah semakin susah untuk cari rental rumah, cari rental kamar seperti itu. Dan faktor untuk susah cari kerja pasti agak efek juga ya ke pekerjaan. Sebelumnya kan sangat banyak sekali pekerjaan ya, sangat banyak sekali. Nah, sekarang kan agak sudah terisi ya si pekerjaan, sama pekerja-pekerja yang sudah datang, mau visa apapun itu sudah terisi ya pekerjaan-pekerjaan, dan agak susah juga cari kerjaan. Apalagi sekarang pas musim dingin.
Sekarang sih sebenarnya udah ganti musim ya, udah masuk ke spring. Cuman cuacanya masih dingin ya teman-teman, sekitar 8 derajat 7 derajat itu kan. Nah kalau musim dingin ini seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, di video saya sebelumnya, musim dingin itu kerjaan agak menurun, mau sektor apapun ya, apalagi sektor perkebunan, hospitality, ataupun sektor-sektor yang lainnya kayak manufaktur seperti itu ya. Soalnya demand-nya itu menurun, dan kalau si sektor perkebunan banyak sekali keluhan-keluhan teman saya yang bekerja WHV. Di sektor perkebunan itu menurun pekerjaan karena bukan musim panen lagi. Jadi di perkebunan itu agak sepi kerjaan, mereka cari kerjaan yang lainnya juga gitu kan. Ya ada kerjaan kadang-kadang sehari 2 hari ya, tidak menutupi ya kalau itu masalah living cost buat kita di sini gitu kan. Nah untuk kerjaan karena musim dingin, tapi insya Allah biasanya dari tahun ke tahun sih ya, start mulai Oktober ke November itu udah mulai lumayan ramai lagi si kerjaannya. Jadi bisnis hospitality, perkebunan itu udah mulai naik lagi, banyak kerjaan, dan mudah-mudahan banyak perusahaan banyak yang hiring lagi. Tapi umumnya tiap tahun seperti itu ya, kalau musim dingin turun kerjaannya dan ramai lagi nanti pas mendekati ke summer. Sekarang ini spring ya, nah bentar lagi ya, sekitar sebulan 2 bulan, cuaca agak anget dikit, itu agak naik kerjaan. Nah jadi faktor-faktornya itu ada beberapa ya teman-teman, karena sudah banyak yang berdatangan ke Australia, dan apalagi khusus di Perth, orang-orang yang dari Sydney, Melbourne pada pindah ke Perth, tambah susah lagi di Perth, tambah lebih susah, dan karena faktor cuaca juga. Nah sekarang ini si government baru-baru aja ini meeting bersama PM-nya atau Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, meeting bersama Perdana Menteri gimana solusi untuk masalah sektor housing ini, karena susah dapetin housing ya buat warga negara Australia ataupun pekerja migran Australia. Nah rencana si government Australia itu mau membangun rumah sekitar 1,2 juta rumah untuk 5 tahun ke depan. Tapi yang jadi problemnya itu mereka itu atau Australia ini kekurangan labor, kekurangan pekerja, dan kekurangan bahan material ya. Kalau di Indonesia banyak ya tukang material ya, ada Haji Mabrur, Haji apa gitu kan, itu jualan material ya. Nah di Australia ini sangat susah dapetin material, kadang ada tapi harganya melonjak seperti itu ya. Itu hukum ekonomi ya, biasanya kalau banyak permintaan pasti agak naik gitu kan, kalau bahan-bahannya gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi si pemerintah Australia berencana untuk membangun 1,2 juta rumah dan untuk 5 tahun ke depan, dan berencana untuk ngasih subsidi juga buat first home buyer juga, atau yang mau beli rumah pertama kali di Australia, mau ngasih subsidi, atau subsidinya saya belum tahu ya, belum diupdate juga sih sama si governmentnya. Dan mudah-mudahan berdampak juga untuk kedepannya buat masalah sektor housing ini ya, sektor rental rumah ini. Dan yang jadi problem itu kekurangan pekerja. Kekurangan pekerja itu maksudnya itu, soalnya di Australia ini di bagian construction itu, kalau kita bahasa Indonesianya tukang bangunan ya, kalau di sini kan construction, pekerja construction. Nah di sini tuh kan harus punya sertifikat apa gitu kan. Bagus juga sih masalah salary, bagus ya, minimal $40 atau $45 ya, tergantung profesinya ya. Si construction itu dibagi-bagi lagi, ada yang masalah bricklayer atau painting, timber atau apapun, itu beda-beda. Yang saya dengar si bricklayer itu lebih bagus gajinya ya, yang saya tahu ya, sedikit saya tahu. Sampai-sampai tahun kemarin itu pasca corona itu kan si pembangunan langsung booming, banyak yang ngebangun rumah, cuman kekurangan yang kerja pada saat itu ya, kekurangan yang kerja, sampai beberapa ribu bangunan rumah bukan lay down ya, jadi stop dulu pembangunan karena nggak dapet yang bekerja, dan ada beberapa rumah lagi yang di stop juga karena nggak dapet materialnya agak kesusahan, kayak batu bata, pasir atau semuanya kayak semen seperti itu ya, mereka agak kesusahan. Jadi mudah-mudahan planning si governmentnya ke depannya lebih bagus lagi dan mempermudah buat kita sebagai pekerja migran di Australia
untuk mendapatkan housingnya gitu kan. Nah jadi gitu ya teman-teman, saya udah bahas mengenai update news sekarang yang jadi problem di Australia, dan mudah-mudahan ada solusinya ke depannya bagi Australia dan bagi pekerja migran juga diberi kemudahan untuk masalah housingnya. Nah sekarang terakhir saya mau bahas mengenai viewers comment of the week. Siapa nih yang saya pilih untuk minggu ini ya. Teman-teman buka handphone dulu bentar. 2 hari kemarin saya udah pilih nih, bentar ya, siapa ya. Namanya tuh bukan yang ini ya. Oh ini nih ada @taufik triwahyudi 8666. Nah ini Kang Taufik ini bertanya, salam, waalaikumsalam Mas Gun, kalau untuk private insurance rekomendasi dari Mas Gun apa yang cukup baik insurance-nya. Nah untuk Mas Taufik sama Kang Taufik sama teman-teman, kalau masalah insurance di sini kan banyak ya jenis-jenis insurance, bukan jenis-jenis ya, nama-nama insurance atau perusahaan-perusahaan insurance, private insurance. Ada yang HCF, HBF, Bupa, Medibank, apa saja bagus ya di sini tuh ya. Maksudnya apa saja boleh diambil gitu kan. Hampir sama sih ya, yang ini cover apa, yang ini cover apa, aturannya hampir sama ya. Dan yang terpenting kan di aturan visa itu diharuskan punya insurance. Jadi yang penting ada insurance-nya, mau insurance-nya apapun itu kan jadi persyaratan mengenai visa ya untuk pekerja migran kan, ataupun visa student. Jadi apapun insurance-nya boleh saja, mau HCF, HBF, Medibank atau Bupa, terserah, mau apapun bisa. Dan sama bagusnya kalau nggak salah ya, hampir sama bagusnya, tinggal baca-baca aja apa di perbedaan sedikitnya seperti itu ya. Tapi yang penting jadi persyaratan visanya itu wajib untuk punya private insurance. Segitu aja konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman mengenai masalah problem di Australia, dan saya bahas viewers comment of the week mengenai private insurance. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selalu minta doa dari orang tua, oke? So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.